Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita hari ini akan belajar tentang bangun datar. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa kalian pahami dengan baik. Satu kuncinya, rajinlah membaca, rajin mencoba, kemudian jangan takut salah. Baik, hari ini kita akan membahas tentang bangun datar. Apa sih tujuan kita belajar bangun datar? Tujuannya adalah yang pertama, adalah membedakan sifat-sifat segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Kemudian nanti yang kedua, menjelaskan dan menentukan keliling dan luas daerah persegi, persegi panjang dan segitiga serta hubungan pangkat dua dengan akar. Yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang hari ini kita akan bahas yang pertama saja, membedakan sifat-sifat segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Nah, bangun datar itu ada dua ya. Bangun datar itu ada dua. Yang pertama, bangun datar bukan segi banyak, yang seperti yang contoh yang kalian lihat di sini. Tulisan ini welcome to our classroom ini, bingkainya itu bukan segi banyak ya. Kemudian jadwal piket ini bingkainya bukan segi banyak. Kemudian penggaris ini, penggaris tengah lingkaran ini bukan segi banyak. Nah, yang kedua, bangun datar segi banyak. Contohnya ini ada mistar, ada penggaris, ada tulisan peta Indonesia, ada in our class, ada jadwal piket, ada buku, semuanya merupakan segi banyak. Kenapa sebuah bangun datar dikatakan segi banyak atau bukan segi banyak? Karena ada dua alasan. Yang pertama, kalau segi banyak itu harus dibatasi oleh ruas garis lurus ya, dibatasi oleh ruas garis lurus sehingga membentuk sudut-sudut. Sedangkan yang bukan segi banyak itu tidak dibatasi oleh ruas garis lurus, atau yang membatasinya bukan garis lurus. Contoh seperti contoh yang tadi ini. Yang ini tidak ada garis lurusnya ya. Yang ini ada garis lurus dua, tapi sisi yang lainnya tidak lurus, maka ini kelompok bukan segi banyak. Sedangkan kelompok segi banyak itu semuanya lurus. Misalnya di mistar ini 3 sisinya itu lurus. Di peta Indonesia ini 4 sisinya itu lurus sehingga membentuk sudut-sudut. Nah, itu alasannya. Kenapa dikatakan segi banyak dan kenapa dikatakan bukan segi banyak. Yang berikutnya adalah bangun datar segi banyak kita bedakan lagi menjadi dua. Yang pertama, bangun datar segi banyak beraturan, dan yang kedua, bangun datar segi banyak tidak beraturan. Kenapa dikatakan beraturan dan tidak beraturan? Nah, kita lihat. Jadi kalau segi banyak beraturan itu adalah bangun segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Misalnya pada persegi panjang. Jadi semua sisinya itu persegi misalnya. Semua sisinya itu sama panjang. Ada 4 sisi di persegi sama panjang, kemudian semua sudutnya sama besar, yaitu sudut 90 derajat. Maka persegi itu bisa dikelompokkan dalam bangun datar segi banyak beraturan, atau yang biasa disebut dengan poligon ya. Jadi kalau segi banyak beraturan itu disebut dengan poligon. Nah, yang kedua, bangun datar segi banyak tidak beraturan. Yang tidak beraturan itu berarti kebalikan dari yang tadi, kebalikan dari yang beraturan. Kalau yang beraturan sisinya sama panjang, berarti yang tidak beraturan sisinya tidak sama panjang. Kalau yang beraturan sudutnya sama besar, berarti tidak beraturan sudutnya tidak sama besar ya. Contoh, mari kita lihat di sini. Manakah dari segi banyak di bawah ini yang beraturan dan tidak beraturan? Kita bisa melihat ini sisinya sudah sama belum? Yang A. Ternyata ada sisi yang berbeda, yaitu panjangnya beda ya, berarti otomatis mempengaruhi
besar sudutnya juga berbeda. Maka yang A ini tidak dikatakan segi banyak beraturan, atau dikelompokkan dalam segi banyak tidak beraturan. Yang B segi banyak beraturan apa enggak? Nah, jawabannya segi banyak beraturan. Kenapa? Kita lihat semua sisinya itu sama panjang, atas bawah kiri kanan, kemudian sudutnya pasti sama besar. Yang C sama dengan yang A, tidak beraturan. Yang D bagaimana? Yang D sama dengan B beraturan, yang E juga beraturan. Nah, oke, mari kita lihat pertanyaan berikut. Bangun berikut yang merupakan segi banyak adalah, ingat segi banyak itu harus garis lurus. Nah, hanya ini yang bergaris lurus ya. Yang terakhir, bangun yang merupakan segi banyak beraturan berikut adalah apakah A, B, C, D? Nah, kita lihat yang A. Sama nggak semua garisnya? Tidak sama ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Yang B sama nggak semua garisnya? Tidak sama juga. Dua ini sama kakinya, tapi alasnya tidak sama. Yang C begitu juga tidak sama. Maka yang bisa dikatakan bangun datar bersisi banyak, segi banyak beraturan adalah yang D. Ya. Oke, untuk menguji kemampuan pemahaman kalian, silakan buat tugas kalian dalam halaman 111 nomor 3 sampai nomor 5, digambar terus difoto. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.